Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Kurnia Puspitasari, NIM 268, kelas akuntansi 5E. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang penilaian risiko pertama. Yang pertama, tahapan audit. Tahapan ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahapan penilaian risiko. EISA 300, perencanaan audit atas laporan keuangan mensyaratkan bahwa auditor merencanakan audit mereka dengan menilai risiko untuk mengurangi risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima. Selama tahap penilaian risiko audit, auditor akan mengevaluasi risiko salah saji material karena kecurangan. Tahap penilaian risiko audit memberikan kesempatan untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas saat melakukan audit. Yang kedua, tahapan respon risiko. Tahapan ini melibatkan pengujian rinci atas pengendalian, transaksi, dan saldo akun. Pengujian rinci ini memberikan bukti yang diperlukan auditor ketika menentukan apakah menurut pendapat mereka laporan keuangan tersebut benar dan wajar. Yang ketiga, tahapan menyimpulkan dan melaporkan audit. Tahapan ini melibatkan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti yang dikumpulkan dan sampai pada suatu opini tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan. Pada tahap audit ini, auditor akan memanfaatkan pemahaman mereka tentang klien, pengetahuan rinci mereka tentang risiko yang dihadapi oleh klien, dan kesimpulan yang diambil saat menguji kontrol klien, transaksi, dan saldo akun. Pemahaman tentang klien. Di awal setiap audit, seorang auditor harus mendapatkan pemahaman tentang klien mereka. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk menilai risiko bahwa dalam laporan keuangan terdapat salah saji material yang disebabkan oleh sifat bisnis klien, industri tempat klien beroperasi, tingkat persaingan dalam industri tersebut, pelanggan dan pemasok klien, lingkungan peraturan tempat klien beroperasi. EISA 315 memberikan panduan tentang langkah-langkah yang harus diambil saat memperoleh pemahaman tentang klien. Auditor harus mempertimbangkan masalah di tingkat entitas, tingkat industri, dan tingkat ekonomi. Yang pertama, tingkat entitas. Pengetahuan tentang entitas diperoleh melalui wawancara dengan personel klien, termasuk pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Dengan memperoleh pemahaman tentang klien, auditor berada dalam posisi yang lebih kuat untuk menilai risiko tingkat entitas dan akun laporan keuangan yang memerlukan pemeriksaan lebih dekat. Yang kedua, tingkat industri. Auditor tertarik dengan posisi klien mereka dalam industrinya, tingkat persaingan dalam industri tersebut, dan ukuran klien mereka relatif terhadap pesaing. Auditor mengevaluasi reputasi klien mereka di antara rekan-rekannya dan tingkat dukungan pemerintah untuk perusahaan yang beroperasi di industri tersebut. Yang terakhir, tingkat ekonomi. Auditor menilai bagaimana faktor tingkat ekonomi mempengaruhi klien. Kemajuan dan penurunan ekonomi, perubahan suku bunga, dan fluktuasi mata uang mempengaruhi semua perusahaan. Auditor prihatin dengan kerentanan klien mereka terhadap perubahan ini dan kemampuannya untuk menahan tekanan ekonomi. Selama peningkatan ekonomi, perusahaan berada di bawah tekanan untuk bekerja sebaik atau lebih baik daripada pesaing dan pemegang saham mengharapkan peningkatan laba yang konsisten. Ketika ekonomi sedang buruk, ada kecenderungan untuk memaksimalkan penghapusan karena penurunan laba dapat dengan mudah dijelaskan ke pasar saham karena sebagian besar perusahaan mengalami penurunan pendapatan. Risiko penipuan. Selama fase penilaian risiko audit, auditor akan menilai risiko salah saji material karena kecurangan. Ketika menilai risiko kecurangan, auditor akan mengadopsi skeptisisme profesional untuk memastikan bahwa setiap indikator potensi kecurangan diselidiki dengan benar. Auditor tidak boleh berasumsi bahwa pengalaman masa lalu mereka
dengan manajemen klien dan staf menunjukkan resiko penipuan saat ini. Ada dua jenis penipuan. Yang pertama, penipuan pelaporan keuangan. Penipuan pelaporan keuangan adalah dengan sengaja salah menyatakan item atau menghilangkan fakta penting dari laporan keuangan. Yang kedua, penyalahgunaan aset. Penipuan ini umumnya melibatkan beberapa bentuk pencurian. Risiko penipuan yang pertama adalah insentif dan tekanan untuk melakukan kecurangan. Dalam menilai risiko kecurangan, auditor akan mempertimbangkan insentif dan tekanan yang dihadapi kliennya untuk melakukan kecurangan. Ketika auditor mengetahui salah satu faktor risiko ini, dalam isolasi atau kombinasi, mereka akan merencanakan auditnya untuk memperoleh bukti terkait dengan setiap faktor risiko. Contohnya, klien beroperasi dalam industri yang sangat kompetitif, penurunan permintaan yang signifikan untuk produk, keuntungan jatuh, ancaman pengambil alihan, ancaman kebangkrutan, dan lain-lainnya. Yang kedua, peluang untuk melakukan penipuan. Setelah mengidentifikasi satu atau lebih insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan, auditor akan menilai apakah klien memiliki peluang untuk melakukan kecurangan. Auditor harus menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk menilai setiap peluang dalam konteks indikator risiko lain dan mempertimbangkan bukti yang tersedia secara menyeluruh. Contohnya, akun yang mengandalkan estimasi dan penilaian, volume transaksi yang tinggi menjelang akhir tahun, jurnal penyesuaian dan pembalikan yang signifikan setelah akhir tahun, transaksi pihak berelasi yang signifikan, dan lainnya. Sikap dan rasionalisasi untuk membenarkan kecurangan. Bersama dengan identifikasi insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan dan peluang untuk melakukan kecurangan, auditor akan menilai sikap dan rasionalisasi manajemen klien dan staf terhadap kecurangan. Sikap mengacu pada keyakinan etis tentang benar dan salah, dan rasionalisasi mengacu pada kemampuan untuk membenarkan suatu tindakan. Contohnya, nada bicara yang buruk di puncak, penerapan struktur pengendalian internal yang efektif tidak dipandang sebagai prioritas, fokus yang berlebihan pada maksimalisasi keuntungan dan harga saham, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah menjalani perhatian. Selama setiap fase audit, auditor akan mempertimbangkan apakah tepat untuk mengasumsikan bahwa klien mereka akan tetap berkelanjutan. Asumsi kelangsungan usaha dibuat ketika diyakini bahwa perusahaan akan tetap dalam bisnis di masa mendatang. Berdasarkan asumsi ini, aset dinilai atas dasar bahwa aset tersebut akan terus digunakan untuk tujuan menjalankan bisnis dan kewajiban dicatat dan diklasifikasikan sebagai lancar dan tidak lancar atas dasar bahwa klien akan membayar hutangnya pada saat jatuh tempo di tahun-tahun mendatang. Dalam hal ini ada dua jenis risiko going concern. Yang pertama, risiko going concern indikator. Untuk setiap klien, auditor akan menggunakan pertimbangan profesional mereka untuk menilai apakah asumsi kelangsungan usaha valid. Ada sejumlah indikator yang sendiri atau gabungan dapat menunjukkan bahwa kelangsungan usaha mungkin berisiko. Indikatornya meliputi rasio hutang terhadap ekuitas yang signifikan, pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo tanpa adanya pembiayaan alternatif, kerugiannya berkepanjangan, ketidakmampuan untuk membayar hutang pada saat jatuh tempo, dan lain-lainnya. Yang kedua, risiko going concern, faktor-faktor yang meringankan. Faktor-faktor yang meringankan mengurangi risiko bahwa asumsi kelangsungan usaha mungkin diragukan. Misalnya, jika klien mengalami kekurangan uang tunai yang parah, tetapi memiliki surat dari bank yang menyetujui untuk memberikan pembiayaan tambahan, surat tersebut mengurangi risiko bahwa asumsi kelangsungan usaha mungkin tidak valid. Faktor mitigasi lainnya termasuk surat jaminan dari perusahaan induk,
ketersediaan aset non-inti yang dapat dijual untuk menyediakan uang tunai yang dibutuhkan tanpa mengganggu kapasitas operasi perusahaan, kemampuan untuk mengumpulkan dana tambahan melalui penjualan saham, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah tata kelola perusahaan. Menurut ASX, tata kelola perusahaan terdiri dari aturan, sistem, dan proses dalam perusahaan yang digunakan untuk memandu dan mengontrol. Struktur tata kelola digunakan untuk memantau tindakan staf dan menilai tingkat risiko yang dihadapi. Dewan Tata Kelola Perusahaan ASX menerbitkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Tidak semua perusahaan yang terdaftar akan mengikuti semua pedoman ini. Sebaliknya, ASX menyarankan agar semua perusahaan mempertimbangkan rekomendasi sebagai cara untuk memperbaiki struktur perusahaan, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan akuntabilitas kepada pemegang saham dan pihak berkepentingan. Teknologi informasi. Teknologi informasi adalah bagian dari sebagian besar proses akuntansi perusahaan yang meliputi inisiasi transaksi, pencatatan, pemrosesan, koreksi seperlunya, transfer ke buku besar, dan kompilasi laporan keuangan. ISA 315 mengharuskan auditor mendapatkan pemahaman tentang sistem TI klien dan risiko yang terkait. Risiko yang terkait dengan TI termasuk akses tidak sah ke komputer, perangkat lunak dan data, kesalahan dalam program, kurangnya cadangan dan hilangnya data. Klien harus memiliki prosedur yang sesuai untuk memilih sistem TI baru, mengubah dari sistem lama ke sistem baru, melatih staf dalam menggunakan sistem baru, memastikan bahwa sistem baru menyertakan kontrol tertanam untuk meminimalkan risiko salah saji material. Selanjutnya adalah prosedur penutup. Saat menyelesaikan laporan keuangan, klien akan menutup akunnya untuk periode keuangan. Item pendapatan dan pengeluaran harus mencakup semua transaksi yang terjadi selama periode keuangan dan tidak termasuk transaksi yang terkait dengan periode lain. Saldo aset dan kewajiban harus mencakup semua item yang relevan, akrual harus lengkap, dan kewajiban kontingensi harus secara akurat dan sepenuhnya mencerminkan potensi kewajiban di masa depan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.